Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang beragam isi kandungan Al-Quran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hardika Surya Saputra dan rekan-rekan saya Srendi Tingkas Wicaksono, Nurul Khofifah, dan Prestina Erna Kurniawati. Langsung saja ke pembahasannya. Di sini saya akan menjelaskan tauhid. Tauhid atau akidah adalah pondasi utama Islam, yakni menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah esa atau tunggal dan tidak ada sekutu baginya. Ajaran tauhid merupakan penyeruan pertama seluruh rasul dan menjadi penentu sah atau tidaknya amal perbuatan manusia. Keimanan yang benar terhadap tauhid akan membentuk perilaku atau akhlak dan mendorong pelaksanaan syariat. Tauhid dapat membangun keimanan yang kokoh terhadap rukun iman lainnya, seperti iman kepada malaikat, kitab, rasul, hari akhir, qada dan qadar. Terdapat 3 jenis tauhid. Yang pertama, tauhid rububiyah, yakni keyakinan dan pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya pencipta, pemilik, pengatur, dan penguasa seluruh alam semesta. Menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, mendatangkan manfaat atau bahaya, ini merupakan pengakuan akan perbuatan khusus Allah. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah, yakni keyakinan dan pengamalan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya zat yang berhak disembah dan ditujukan segala bentuk ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan doa. Yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat, yakni keyakinan dan penetapan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama atau asma yang indah dan sifat-sifat yang maha sempurna sesuai dengan yang ditetapkan dalam Al-Quran atau melalui Rasulnya. Secara bahasa, syariah berarti jalan yang lurus atau sumber air, tempat orang yang minum. Secara istilah, syariah adalah seluruh peraturan dan hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran dan Sunnah untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, mencangkup akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Syariah adalah seluruh sistem hukum, aturan, dan ketetapan Allah yang wajib ditaati oleh umat manusia, yang mencangkup hubungan manusia dengan Tuhan atau bisa disebut dengan ibadah. Syariah mencangkup 2 bidang utama. Yang pertama adalah ibadah, adalah hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan, misalnya puasa dan sholat. Yang kedua adalah muamalah, adalah ibadah hubungan horizontal antara manusia dengan sesamanya dan alam. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang muamalah. Poin ketiga yaitu kita memasuki muamalah. Secara bahasa, muamalah berarti saling berbuat atau perlakuan timbal balik. Atau secara istilah, muamalah adalah hukum Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam urusan duniawi, baik secara luas maupun sempit. Muamalah juga dapat diartikan yaitu aturan atau hukum yang mengatur hubungan antar interaksi manusia dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Dan poin yang keempat yaitu akhlak. Secara bahasa, akhlak berasal dari kata khuluq yang berarti perangai, tabiat, atau tingkah laku. Sementara itu, secara istilah, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang melahirkan kebiasaan atau perbuatan baik tanpa perlu banyak
berpikir. Akhlak adalah sistem nilai atau prinsip moral yang membimbing perilaku manusia dalam berinteraksi dengan Allah, sesama manusia, dan lingkungan sekitar. Akhlak terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu akhlak mahmudah atau akhlak terpuji dan akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Yang kelima adalah sejarah dalam Al-Quran. Secara bahasa, sejarah berasal dari bahasa Arab, yakni syajaratun, yang berarti pohon, mengacu pada silsilah atau asal-usul keturunan. Menurut istilah, syajarah dan kisah-kisah sejarah memiliki fungsi sebagai ibrah atau pelajaran. Sejarah dalam Al-Quran disebut dengan khosasul Al-Quran. Sejarah dalam Al-Quran bukan sekedar catatan masa lalu, melainkan pelajaran, peringatan, dan penegasan janji Allah kepada umat manusia. Sejarah berfungsi sebagai pelajaran hidup yang penuh hikmah untuk membimbing umat dalam mengambil keputusan. Kisah-kisah sejarah memiliki peringatan atau konsekuensi dari ketidaktaatan kepada Allah, seperti yang menimpa umat-umat terdahulu, sehingga umat muslim bisa lebih berhati-hati. Yang keenam adalah berita masa depan dalam Al-Quran. Al-Quran juga memuat kabar atau prediksi tentang peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang. Disebut juga dengan mukjizat ilmiah ghaib Al-Quran. Kabar ini adalah janji dan peringatan dari Allah yang menunjukkan kemahatauannya, Berita ini terbagi menjadi dua jenis utama, yakni berita masa depan jangka pendek atau berita yang sudah terjadi. Berita ini menjadi bukti kebenaran atau mukjizat Al-Quran dan kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada masa itu dan masa setelahnya. Contohnya, pada kemenangan bangsa Romawi atas Persia dalam Quran surat Ar-Rum. Contoh lainnya adalah kemenangan kaum muslimin dalam penaklukan Mekah, atau terjaganya jasad Fir'aun. Yang kedua adalah berita masa depan jangka panjang atau yang akan terjadi nanti. Berita ini menjadi peringatan dan motivasi bagi manusia untuk mempersiapkan diri selama hidup di dunia. Contohnya, peristiwa hari kiamat, kondisi alam barzah, surga dan neraka, serta hari penghisaban nanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna dan tujuan kandungan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang mengandung berbagai aspek penting yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada aspek tauhid. Tauhid berarti esa, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, tujuannya adalah untuk menanamkan keyakinan yang murni bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan, menghapus segala bentuk kemusyrikan dan kebergantungan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada aspek syariah. Syariah berarti hukum dan aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan serta sesama manusia. Tujuannya untuk mewujudkan keteraturan, keadilan, dan kesejahteraan dalam kehidupan, dan juga menjadikan pedoman agar manusia hidup sesuai dengan nilai ilahi. Yang ketiga ada aspek muamalah. Muamalah adalah aturan yang mengatur hubungan sosial dan ekonomi antar manusia, seperti yang sudah dijelaskan. Nah, tujuannya untuk menegakkan keadilan dan kejujuran dalam interaksi sosial. Selain itu, menghindarkan manusia dari zalim, eksploitasi,
dan mendorong terciptanya kehidupan ekonomi yang beretika dan seimbang. Yang keempat ada aspek akhlak. Akhlak adalah nilai-nilai moral yang menuntun perilaku manusia agar mencerminkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Tujuannya untuk membentuk pribadi yang berakhlak mulia, menjadi cerminan iman dalam tindakan nyata, serta membangun masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Yang kelima ada aspek sejarah. Kisah-kisah dalam Al-Quran bukan sekedar cerita, tetapi juga menjadi sarana pendidikan dan refleksi moral, menjadikan pelajaran agar manusia tidak mengulangi kesalahan umat terdahulu, serta menguatkan iman dan keteguhan hati dalam menghadapi ujian. Yang keenam ada aspek berita masa depan. Al-Quran juga berisi kabar tentang hal-hal yang akan terjadi. Tujuannya untuk mendorong manusia agar bertanggung jawab atas amal perbuatannya, serta menumbuhkan motivasi untuk berbuat kebaikan dan menjauhi dari dosa. Perkenalkan, saya Nurul Khafifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengamalan ajaran Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam mengandung berbagai ajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Pengamalan ajaran Al-Quran sangatlah penting dalam membentuk karakter dan perilaku individu maupun masyarakat. Beberapa bentuk pengamalan ajaran Al-Quran yaitu yang pertama, akhlak dan moralitas interaksi sehari-hari. Contohnya, berperilaku jujur, sabar, adil, membantu orang tua atau guru, serta peduli terhadap sesama. Ajaran Al-Quran menekankan nilai-nilai ini itu karena sudah dijelaskan di dalam ayat yang memerintahkan keadilan, kesabaran, dan menghormati orang lain. Selanjutnya, bentuk pengamalan yang kedua yaitu penerapan nilai sosial dalam masyarakat. Contohnya, tolong-menolong, menjaga lingkungan, berpartisipasi dalam kemaslahatan umum, serta bekerja secara etis. Di dalam beberapa penelitian ditemukan bahwasanya penerapan ajaran Al-Quran terkait nilai sosial itu menjadi dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat. Selanjutnya, bentuk pengamalan yang ketiga yaitu integrasi keimanan dan tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, meyakini bahwasanya hanyalah Allah yang Maha Esa. Lalu nilai ini diterjemahkan dalam sikap sehari-hari seperti kejujuran, bertanggung jawab, amanah, disiplin, dan rendah hati. Selanjutnya, bentuk pengamalan ajaran yang keempat yaitu pendidikan dan pembiasaan di dalam lingkungan sekolah dan lembaga pendidikan. Contohnya, penerapan nilai-nilai Al-Quran dan hadis dalam kegiatan rutin di sekolah seperti sholat berjamaah, tilawah, serta pengajaran nilai-nilai di dalam kelas. Selanjutnya, bentuk pengamalan yang kelima yaitu internalisasi Al-Quran yang hidup, yakni living Al-Quran. Artinya, tidak hanya sekedar membaca atau menghafal Al-Quran, akan tetapi menjadikan nilainya hidup dalam tindakan. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di rumah, maupun di dalam masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengamalan Al-Quran. Pengamalan ajaran Al-Quran dalam masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks yang saling terkait. Faktor-faktor ini dapat dikategorikan menjadi beberapa aspek, yaitu yang pertama, pemahaman terhadap isi Al-Quran. Tingkat pemahaman terhadap kandungan makna Al-Quran menjadi faktor utama dalam pengamalan ajarannya.
Masyarakat yang memiliki kemampuan tafsir dan tadabbur yang baik akan lebih mudah menerapkan nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya pengalaman seringkali menyebabkan pengamalan hanya bersifat simbolik atau ritual tanpa makna substansi. Pendidikan dan literasi keagamaan. Pendidikan formal maupun non-formal yang berbasis Islam berperan besar dalam membentuk pemahaman dan sikap religius masyarakat. Lingkungan pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai Al-Quran secara kontekstual akan menumbuhkan kesadaran untuk mengamalkan ajaran Al-Quran secara menyeluruh. Namun sebaliknya, rendahnya literasi keagamaan dapat menyebabkan ketimpangan antara pengetahuan dan praktik. Yang ketiga, lingkungan sosial dan budaya. Lingkungan keluarga, teman, sebaya, serta masyarakat luas dapat mempengaruhi perilaku keagamaan seseorang. Budaya dapat mendukung nilai-nilai Islam akan memperkuat pengamalan ajaran Al-Quran, sedangkan budaya yang bertentangan dapat melemahkannya. Proses sosialisasi nilai keagamaan dalam keluarga menjadi fondasi utama. Yang keempat, peran tokoh agama dan lembaga keislaman. Ulama, ustadz, dan tokoh agama memiliki peran penting sebagai panutan dan penyampaian pesan-pesan Al-Quran. Dakwah relevan, kontekstual, dan berbasis hikmah dapat meningkatkan minat masyarakat dalam memahami dan mengamalkan Al-Quran. Lembaga keislaman seperti masjid, majelis taklim, dan pesantren juga berfungsi sebagai pusat pembinaan spiritual dan moral. Kondisi sosial ekonomi. Kesejahteraan sosial ekonomi dapat mempengaruhi sejauh mana seorang fokus pada pembinaan spiritual. Individu yang terpenuhi kebutuhan dasarnya cenderung memiliki ruang dan waktu lebih untuk memperdalam ajaran agama. Sedangkan tekanan ekonomi dapat menggeser prioritas hidup. Namun demikian, banyak pula yang justru semakin religius di tengah kesulitan sebagai bentuk ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Media dan teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi dapat menjadi sarana efektif dalam memperluas dakwah melalui media digital seperti aplikasi tafsir, video kajian, dan media sosial. Di sisi lain, paparan konten negatif dan budaya global juga dapat melemahkan semangat religius masyarakat apabila tidak disertai filter dan literasi digital yang banyak. Yang ketujuh, kebijakan pemerintah dan dukungan institusional. Kebijakan publik yang mendukung pendidikan agama seperti kurikulum yang berbasis karakter Al-Quran dan program pembinaan umat turut berperan dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Islam. Pemerintah dan lembaga keagamaan juga dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi pengamalan Al-Quran. Kesimpulannya, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang mengandung berbagai aspek penting yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kandungan utama Al-Quran meliputi tauhid, syariah, muamalah, akhlak, sejarah, dan berita masa depan. Pengamalan ajaran Al-Quran sangat penting dalam membentuk karakter dan perilaku individu maupun masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengamalan Al-Quran meliputi pemahaman terhadap isi Al-Quran, pendidikan, dan literasi keagamaan, lingkungan sosial dan budaya, peran tokoh agama dan lembaga keislaman, kondisi sosial ekonomi, media dan teknologi informasi, serta kebijakan pemerintah dalam mendukung institusional. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.